Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Izra Berakon selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Investasi dan Teori Portofolio kelas A dan rekan-rekan yang saya banggakan. Saya selaku moderator dari kelompok 7 yang beranggotakan Muhammad Alvin Nur Hidayat dengan NIM 003, saya sendiri Randini Putri Amanda dengan NIM 027, serta Stefanisa Rizka Azahra dengan NIM 058. Pada video ini, kelompok kami akan mencoba menjelaskan materi mengenai beta disesuaikan, dan beta untuk pasar modal berkembang. Sebelum kita masuk membahas mengenai bagaimana cara mengukur beta atau menentukan nilai beta, kita harus tahu terlebih dahulu beta itu apa sih? Beta itu merupakan suatu pengukuran volatilitas return dari suatu sekuritas atau return portofolio terhadap return pasar. Di mana kalau ada istilah beta sekuritas ke I, berarti itu mengukur volatilitas return sekuritas ke I dengan return pasar. Begitu pula, jika beta portofolio ke I, berarti mengukur volatilitas return portofolio ke I dengan return pasar. Jadi, yang jadi patokan itu adalah return pasar ya teman-teman. Maka secara umum dikatakan beta adalah pengukur risiko sistematik dari suatu sekuritas atau portofolio relatif terhadap risiko pasar, di mana volatilitas sendiri merupakan fluktuasi dari return suatu sekuritas atau portofolio dalam suatu periode waktu tertentu. Jika fluktuasi return sekuritas atau portofolio secara sistematik mengikuti fluktuasi dari return yang ada di pasar, maka beta dari sekuritas atau portofolio dikatakan bernilai 1. Jadi, kalau misalkan beta sekuritas atau beta portofolio itu mengikuti return yang ada di pasar, itu berarti nilainya 1, di mana fluktuasi berguna sebagai pengukur risiko, sama dengan varian, yang merupakan pengukur risiko dari suatu sekuritas maupun portofolio. Jadi, di sini sama seperti varian yang pernah kita pelajari di materi sebelumnya, sama-sama mengukur risiko, bedanya kalau fluktuasi di sini itu diukur berdasarkan return pasar. Sedangkan untuk varian yang sudah kita pelajari sebelumnya, itu diukur berdasarkan return ekspektasiannya. Selanjutnya, bagaimana cara mengestimasi nilai beta? Penentuan beta sekuritas atau portofolio adalah hal penting dalam menganalisis sekuritas atau portofolio. Kenapa? Karena beta suatu sekuritas menunjukkan risiko sistematik yang tidak dapat dihilangkan karena diversifikasi. Penentuan beta sekuritas juga berguna untuk pertimbangan memasukkan sekuritas tersebut ke dalam portofolio yang akan dibentuk. Beta suatu sekuritas dapat dihitung dengan teknik estimasi yang menggunakan data historis yang selanjutnya digunakan untuk mengestimasi beta yang akan datang atau beta masa depan. Beta historis itu dapat dihitung menggunakan data historis berupa data pasar yang nantinya akan kita hitung beta pasar namanya. Kemudian, kalau menggunakan data akuntansi, maka kita akan menghitung beta akuntansi. Begitu juga dengan data fundamental, kita akan menghitung beta fundamental. Nah, mengestimasi beta itulah alasan kenapa nilai beta itu perlu dihitung. Nah, yang pertama kita akan membahas beta pasar, di mana beta pasar dapat diestimasi dengan mengumpulkan nilai-nilai historis return dari sekuritas dan return dari pasar selama periode tertentu. Dengan asumsi bahwa hubungan antara return sekuritas dan return pasar adalah linear, maka beta dapat diestimasi secara manual dengan melakukan plotting garis di antara titik-titik return atau dengan teknik regresi. Di sini contoh return sekuritas A atau RA dan return pasar atau RM selama 10 minggu tampak pada tabel di samping, di mana kolom pertama menyatakan return saham A, kemudian kolom yang kedua adalah return pasarnya. Secara manual, beta sekuritas A dapat dihitung dengan cara pertama, buat diagram tersebar atau sketcher diagram yang menunjukkan titik-titik hubungan antara return sekuritas A dengan return pasar untuk tiap-tiap periode yang sama. Untuk contoh ini, periode yang digunakan adalah mingguan. Kedua, tarik garis lurus yang saling mendekati dengan semua titik-titik hubungan di atas. Prosedur ini membuat kesalahan kuadrat bernilai terkecil.
Nah, kesulitan atau kesusahan untuk metode manual plotting ini yaitu bagaimana kita menarik garis lurusnya yang kita anggap mendekati dari semua titik yang menggambarkan hubungan antara return sekuritas A dengan return pasarnya, yang nantinya langkah ketiga yaitu beta historis untuk sekuritas A dapat dihitung berdasarkan slope dari garis lurus yang ditarik tersebut. Besarnya beta A dapat dihitung sebesar 13,5% dikurangi 7,5% dibagi 8 dikurangi 4 sehingga menghasilkan 1,5%. 1,5. Nah, ini untuk grafik penjelasan sebelumnya di mana ada return saham A dan return pasarnya. Beta juga dapat dihitung menggunakan teknik regresi, di mana teknik ini menggunakan return sekuritas sebagai variabel dependen dan return pasar sebagai variabel independen. Perlu digarisbawahi bahwa ketika kita menggunakan regresi sebagai teknik dalam perhitungan beta, maka return sekuritas itu kita anggap sebagai variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi. Kemudian untuk return pasar itu variabel independen atau variabel yang mempengaruhi. Persamaan regresi yang digunakan untuk mengestimasi dapat didasarkan pada dua model, yaitu model indeks tunggal atau model pasar, atau dengan menggunakan model CAPM. Jika menggunakan model indeks tunggal atau model pasar, beta dapat dihitung berdasarkan persamaan RI sama dengan alfa ditambah beta dikali return pasar ditambah error. Contoh 11.2 itu dari data di contoh 11.1, hasil dari perhitungan dengan teknik regresi adalah sebagai berikut. Untuk perhitungan yang ada di tabel ini, itu tidak dilakukan secara manual, tapi menggunakan program untuk mencari persamaan regresinya, di mana biasanya menggunakan SPSS. Lalu didapatkan output dari program tersebut, yaitu ini ada intercept-nya 2,014638, berarti AI atau alpha I, lalu RM ini 1,434515 adalah nilai BI-nya. Di persamaan regresinya, itu dari hasil regresi di samping, persamaan regresi yang didapat adalah RA sama dengan intercept yakni 2,014638 ditambahkan dengan betanya atau koefisien dari return pasarnya, lalu dikalikan dengan return pasarnya. Beta merupakan koefisien parameter dari variabel RM yaitu sebesar 1,43415. Koefisien ini adalah signifikan dengan p-value sebesar 0,0001, signifikan lebih kecil dari 1%. Selanjutnya, model CAPM. Selain menggunakan teknik regresi, beta juga dapat dihitung dengan model CAPM dengan menggunakan persamaan RI sama dengan return bebas resiko ditambah beta dikali return pasar dikurangi return bebas resiko ditambah error. Untuk mengaplikasikan model CAPM ini ke persamaan regresi, maka nilai RBR perlu dipindahkan dari ruas kanan ke ruas kiri, sehingga persamaannya menjadi RI dikurangi return bebas resiko sama dengan beta dikali return pasar dikurangi return bebas resiko ditambah error. Sehingga dalam persamaan regresi tersebut, yang nantinya RI dikurangi return bebas resiko merupakan variabel dependen dan return pasar dikurangi return bebas resiko sebagai variabel independennya. Contoh 11.3. Dari contoh 11.1, return sekuritas A atau RA dan return pasar atau RM selama 10 minggu ditambah dengan return bebas resikonya atau RBR tampak pada tabel di samping. Hasil dari regresi tampak sebagai berikut. Nah, ini sama ya seperti model indeks tunggal yang ini tadi.
untuk menghitungnya itu kita menggunakan program, tidak secara manual, di mana persamaan regresi yang diperoleh adalah RA min return bebas risiko sama dengan 4,392592 ditambah 1,068792 dikali return pasar dikurangi return bebas risiko. Besarnya beta adalah 1,68792 yang secara statistik juga signifikan tidak sama dengan 0 dengan p-value sebesar 0,0085. Beta yang diperoleh dengan model CAPM ini cukup berbeda dengan beta yang diperoleh dari model indeks tunggal, yaitu sebesar 1,434515. Dengan menggunakan data di contoh 11.1, besarnya beta yang dihitung berdasarkan rumus 11.2 adalah sebagai berikut. Di sini ada return saham A, return A, lalu ada RA bar, yaitu rata-rata dari return A itu 10,55, lalu ada return pasarnya, dan rata-rata return pasarnya itu 5,75, serta ada kovarian antar sekuritas A dengan return pasar 23,275, lalu ada varian pasarnya 16,225. Beta juga dapat dihitung dengan rumus beta sama dengan kovarian antara sekuritas A dengan return pasar dibagi varian pasarnya, di mana di sini 23,275 dibagi dengan 16,225 maka menghasilkan 1,434515. Besarnya beta yang diperoleh yaitu sebesar 1,434515 adalah sama dengan beta yang dihitung dengan teknik regresi di contoh 11.2. Selanjutnya beta akuntansi. Beta akuntansi ini dapat dihitung secara sama dengan beta pasar yang menggunakan data return, yaitu dengan mengganti data return dengan laba akuntansi. Beta akuntansi dengan demikian dapat dihitung dengan rumus kovarian antar laba perusahaan ke I dengan indeks laba pasar dibagi dengan varian dari indeks laba pasarnya. Contoh, misalnya suatu pasar modal hanya mempunyai 3 macam sekuritas, yaitu sekuritas A, B, dan C. Dengan demikian, indeks laba pasar dapat dihitung dengan cara rata-rata aritmatika laba perusahaan A, B, dan C. Laba akuntansi untuk perusahaan A, B, C, dan indeks laba pasarnya selama 10 periode tampak di tabel di bawah ini. Sini ada periodenya 1-10, ada sekuritas A, sekuritas B, sekuritas C, dan indeks laba pasarnya. Di sini ada rata-rata sekuritas A, sekuritas B, rata-rata sekuritas C, serta indeks pasarnya. Kovarian antara laba sekuritas A dengan laba pasar, kovarian antara laba sekuritas B dengan laba pasar, kovarian antara laba sekuritas C dengan laba pasar, dan varian laba pasar dapat dihitung sebagai berikut, di mana 0,769 ini dihasilkan dari 4,0 dikurangi 4,9, lalu dikali laba pasarnya 2,55 dikurangi 3,405. Maka menghasilkan 0,769. Begitu juga dengan periode kedua hingga periode ke-10, rumusnya sama. Lalu untuk kovarian laba sekuritas B dan sekuritas C juga sama seperti itu. Dan untuk rumus varian ini didapatkan dari laba pasar periode pertama misalnya dikurangi rata-rata laba pasar. Di sini kovarian laba pasar periode pertama di sini kan 2,55 dikurangi dengan rata-rata laba pasarnya 3,405 menghasilkan 0,731025. Untuk periode 2 dan 10 sampai 10 ini sama juga seperti itu, lalu dijumlahkan totalnya 1,590028.
1,59028. Beta akuntansi untuk sekuritas A, B, dan C dapat dihitung sebagai berikut, yaitu kovarian sekuritas A dengan laba pasar dibagi dengan varian laba pasar. Kita masukkan nilainya, lalu menghasilkan ini. Sama untuk sekuritas B dan C, rumusnya juga kita tinggal masukin angka-angkanya. Beta akuntansi digunakan pertama kali di studi Brown and Ball pada tahun 1969 yang menggunakan persamaan regresi untuk mengestimasinya. Brown dan Ball menggunakan perubahan laba akuntansi, bukan tingkat laba akuntansi untuk menghitung beta akuntansi. Persamaan regresi untuk mengestimasi beta akuntansi ialah sigma EI T sama dengan intercept ditambah dengan parameter regresi yang merupakan estimasi untuk beta akuntansi perusahaan ke I dikali sigma MT, yaitu perubahan indeks laba pasar untuk periode ke T ditambah kesalahan residual. Contoh 11.6. Dari contoh 11.5 sebelumnya, perubahan laba akuntansi untuk perusahaan A dan perubahan indeks laba pasar adalah sebagai berikut, yang tertera di tabel. Nah, sebentar ya. Beta akuntansi menggunakan data perubahan laba akuntansi dapat diestimasi dengan menggunakan teknik regresi berdasarkan persamaan 11,4 dengan hasil ini sama seperti sebelumnya. Kalau ini dihasilkan dari bukan perhitungan manual tapi menggunakan program, di mana dengan demikian laba akuntansi yang dihitung menggunakan teknik regresi di atas adalah sebesar 0,754153 yang secara statistik signifikan berbeda dengan 0. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Alvin Nur Hidayat, dipersilahkan. Terima kasih sebelumnya. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Randini. Beta fundamental. Behavior, Kettler, dan Schools pada tahun 1970 mengembangkan penelitian Ball dan Brown dengan menyajikan perhitungan beta menggunakan beberapa variabel fundamental. Variabel-variabel yang dipilih oleh mereka merupakan variabel-variabel yang dianggap berhubungan dengan resiko, karena beta merupakan pengukur dari resiko. Oleh karena itu, mereka menggunakan 7 macam variabel, yang mana merupakan variabel-variabel fundamental. Ketujuh variabel tersebut, yang pertama ada dividend payout, kedua aset bertumbuh, ketiga leverage, 4 likuiditas, 5 jumlah aset, 6 earning variability, ketujuh beta akuntansi. Selanjutnya, Behavior, Kitzer, dan Schools mengumpulkan 307 perusahaan yang tercatat di NYSE atau New York Stock Exchange selama 2 periode. Periode pertama adalah pada tahun 1947 sampai 1956 dan periode yang kedua adalah pada tahun 1957 sampai 1965. Mereka memprediksi hubungan antara beta pasar dengan 7 variabel-variabel fundamental di atas untuk portofolio yang terdiri dari sebuah perusahaan dan portofolio yang terdiri dari 5 perusahaan. Portofolio dibentuk dengan membuat ranking berdasar nilai variabel fundamental. Next.
Di sini ada tabel korelasi antara beta dengan variabel-variabel fundamental. Variabel yang pertama adalah dividend payout. Di sini menunjukkan bahwa variabel dividend payout terhadap portofolio menunjukkan hubungan yang negatif. Selanjutnya ada aset yang bertumbuh, menunjukkan korelasi yang positif. Earning variability dan beta akuntansi juga menunjukkan hubungan yang positif. Di sini ada catatan bahwasanya yang angka yang berada di atas ini menunjukkan Spearman rank, sedangkan yang berada di dalam kurung menunjukkan korelasi product moment. Next. Selanjutnya, untuk mendapatkan beta fundamental adalah mendapatkan efek dari variabel fundamental ini dengan beta pasar secara serentak menggunakan model multivariat. Secara khusus, regresi cross seksional untuk satu periode tertentu dapat berupa seperti yang tertera. Secara khusus, jika menggunakan ketujuh variabel fundamental dapat dituliskan sebagai berikut. Beta pasar perusahaan ke I sama dengan A0 ditambah A1 dividen perusahaan ke I ditambah A2 pertumbuhan aset perusahaan ke I ditambah A3 leverage perusahaan ke I ditambah A4 likuiditas perusahaan ke I ditambah A5 jumlah aset perusahaan ke I ditambah A6 earning variability perusahaan ke I ditambah A7 beta akuntansi perusahaan ke I dan terakhir ditambah kesalahan residu perusahaan ke I. Next. Contoh 11.7. Misalnya dari hasil regresi multivariat ini didapatkan persamaan regresi dengan semua koefisien secara statistik signifikan sebagai berikut. Nilai-nilai variabel fundamental untuk suatu perusahaan pada periode ini adalah dividend payout 0,075, aset bertumbuh 0,05, leverage 0,9, likuiditas 1,8, jumlah aset 5,1, earning variability 0,55, beta akuntansi 1,5. Selanjutnya, beta fundamental dapat diprediksi sebesar beta fundamental sama dengan 0,05 dikurangi 1,2 dikali 0,075 dan sampai menghasilkan 1418. Next, beta pasar dan beta fundamental. Beta return pasar. Kelebihannya adalah mengukur respon dari masing-masing sekuritas terhadap pergerakan pasar. Sedangkan kelemahannya adalah tidak langsung mencerminkan perubahan dari karakteristik perusahaan karena beta return pasar dihitung berdasarkan hubungan data pasar dan tidak dihitung berdasarkan data karakteristik perusahaan. Beta fundamental memiliki kelebihan secara langsung berhubungan dengan perubahan karakteristik perusahaan karena beta ini dihitung menggunakan data karakteristik tersebut. Sedangkan kelemahannya adalah variabel-variabel karakteristik perusahaan mempunyai efek terhadap beta fundamental yang sama untuk semua perusahaan. Kemudian Rosberg and Marx menggabungkan data return pasar dan data karakteristik perusahaan untuk menghitung beta. Dengan penggabungan ini diharapkan kelemahan masing-masing perhitungan beta tertutup dan semua kebaikannya tergabung, sehingga
diharapkan daya prediksinya untuk menghitung beta di masa mendatang lebih akurat. Next. Selanjutnya ada beta portofolio. Beta portofolio dapat dihitung dengan cara rata-rata tertimbang atau berdasarkan proporsi dari masing-masing individual sekuritas yang membentuk portofolio sebagai berikut. Beta portofolio sama dengan sigma proporsi sekuritas ke I dikali beta individual sekuritas ke I. Next. Beta portofolio umumnya lebih akurat dibanding dengan beta tiap individual sekuritas. Ada dua alasan. Yang pertama, beta individual sekuritas diasumsikan konstan dari waktu ke waktu. Kenyataannya, beta individual sekuritas dapat berubah dari waktu ke waktu. Perubahan beta individual sekuritas dapat berupa perubahan naik atau perubahan turun. Beta portofolio akan meniadakan perubahan beta individual sekuritas dengan perubahan beta individual sekuritas yang lainnya. Dengan demikian, jika beta tidak konstan dari waktu ke waktu, maka beta portofolio akan lebih tepat dibandingkan dengan beta individual sekuritas. Perhitungan beta individual sekuritas juga tidak lepas dari kesalahan pengukuran atau measurement error atau kesalahan acak atau random error. Pembentukan portofolio akan mengurangi kesalahan acak ini karena kesalahan acak satu sekuritas mungkin akan ditiadakan oleh kesalahan acak sekuritas yang lainnya. Dengan demikian, beta portofolio juga diharapkan akan lebih tepat dibandingkan dengan beta individual sekuritas. Next. Selanjutnya kita memasuki bab selanjutnya, yaitu beta disesuaikan dan beta untuk pasar modal berkembang. Di sini ada beberapa subbab. Yang pertama ada ketepatan beta historis, yang kedua menyesuaikan dan memprediksi beta, ketiga beta untuk pasar modal berkembang, keempat metode Schools and Williams, kelima metode Dimson, dan terakhir metode Fowler dan Torque. Next. Ketetapan beta historis. Kesalahan pengukuran beta portofolio akan semakin kecil dengan semakin banyaknya sekuritas di dalamnya, karena kesalahan perhitungan beta untuk masing-masing sekuritas akan saling meniadakan. Kesalahan pengukuran beta portofolio yang semakin kecil akan mengakibatkan beta portofolio semakin stabil dari satu periode ke periode selanjutnya, yang mana akibatnya korelasi keduanya akan semakin besar. Next. Menyesuaikan dan memprediksi beta. Terdapat dua cara untuk memprediksi. Yang pertama, cara Bloom. Beta yang diprediksi sesungguhnya juga mempunyai kecenderungan mendekati ke nilai rata-ratanya. Berdasarkan kecenderungan ini, maka beta dapat disesuaikan dengan mengambil separuh nilai beta historis dan separuh nilai rata-ratanya. Penyesuaian ini mempunyai arti bahwa nilai beta historis disesuaikan mengarah ke nilai rata-ratanya. Seperti yang tergambar dalam rumus, beta perusahaan ke I sama dengan setengah beta ke I ditambah setengah rata-rata beta. Next. Seperti contoh, beta historis suatu sekuritas 1,8 dan rata-ratanya 1,2. Kita masukkan ke dalam rumus setengah 3 kali 1,8 ditambah setengah kali 1,2 menghasilkan beta ke I sama dengan 1,5. Next. Yang kedua ada cara Vasicek. Pada tahun 1973, Vasicek menyarankan bahwa penyesuaian beta menuju ke nilai rata-ratanya tidak menggunakan bobot yang sama, tetapi tergantung dari besarnya ketidakpastian atau kesalahan pengambilan sampel dari beta. Sehingga beta diprediksi untuk sekuritas ke I di periode kedua adalah sebagai berikut. Sebagaimana yang tercermin dalam rumus yang ada di slide. Next.
Teknik penyesuaian ini merupakan teknik estimasi metode Bayesian. Prosedur ini mengakibatkan penyesuaian yang lebih besar mengarah ke rata-rata untuk observasi yang mempunyai kesalahan standar yang besar dibanding dengan mempunyai kesalahan standar yang kecil. Beta disesuaikan dengan teknik Bloom atau Bayesian memberikan prediksi yang lebih akurat dibanding dengan beta yang disesuaikan. Dan juga teknik Bayesian memberikan prediksi yang lebih akurat dibandingkan teknik Bloom. Next. Selanjutnya ada beta untuk pasar modal berkembang. Beta ini perlu disesuaikan karena beta yang belum disesuaikan masih merupakan beta yang bias, disebabkan oleh perdagangan yang tidak sinkron. Perdagangan tidak sinkron ini terjadi di pasar yang transaksi perdagangannya jarang terjadi atau tin market. Tin market merupakan ciri dari pasar modal yang sedang berkembang. Pemaparan materi selanjutnya akan dibawakan oleh Ica. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Alvin, yaitu perdagangan tidak sinkron. Nah, perhitungan beta akan menjadi bias jika kedua periode tersebut tidak sinkron, yaitu periode return pasar adalah tahun ke T dan periode return sekuritas bukan periode ke T. Contohnya, harga sekuritas A terakhir kali diperdagangkan adalah pada tanggal 27 bulan ini dan tidak diperdagangkan lagi sampai akhir bulan tanggal 31. Nah, pada waktu menghitung beta menggunakan data akhir bulan untuk sekuritas A. Terjadi ketidakharmonisan, yaitu harga sekuritas A hasil dari transaksi tanggal 27 yang dihubungkan dengan harga indeks pasar pada tanggal 31. Nah, ketidakharmonisan juga terjadi dalam perhitungan beta untuk sekuritas lainnya, yaitu harga sekuritas ini pada tanggal 31 yang dihubungkan dengan harga indeks pasar walaupun pada tanggal 31 yang sama. Next. Nah, di sini ada pengujian bias beta. Nah, di sini apabila tidak terjadi bias, maka rata-rata tertimbangnya sama dengan 1. Nah, jika terjadi bias, maka rata-rata tertimbangnya tidak sama dengan 1. Di mana pasar modal yang berkembang itu memiliki pasar yang perdagangannya itu tipis. Oleh karena itu, terjadi bias. Dengan demikian, pengujian untuk mengetahui kebiasaan beta dapat dilakukan dengan membandingkan rata-rata tertimbang beta semua sekuritas di pasar dengan nilai 1. Nah, next. Nah, di sini ada contoh, misalnya suatu pasar modal hanya mempunyai 4 buah saham yang tercatat, yaitu saham A, B, C, dan D. Di mana harga-harga saham ini untuk 20 hari pengamatan tampak di tabel berikut ini. Di sini ada data harga saham ya. Ada saham A, saham B, saham C, dan saham D. Lalu di sini juga ada tabel indeks pasarnya. Next. Nah, di sini juga masih lanjutan dari tabel yang sebelumnya, ada harga saham A, B, C, dan D dan indeks pasarnya. Bisa dilihat. Nah, next, data return saham. Nah, return saham di sini ada return saham A, B, C, dan D dan return indeks pasarnya juga. Dapat dilihat ya. Next. Ini kelanjutannya seperti tabel sebelumnya. Next. Nah, dengan meregresikan masing-masing return saham dengan return indeks pasar, maka akan diperbolehkan beta untuk saham A, B, C, dan D. Besarnya beta-beta tersebut yaitu beta A yaitu 0,335 dan beta B ada 0,370, beta C ada 1,228, beta D ada 1,996. Nah, besarnya indeks harga pasar yang dihitung berdasarkan rata-rata keempat beta sekuritas ini adalah
sebesar beta M sama dengan 0,306 plus 0,370 plus 1,228 plus 1,996 per 4, yaitu hasilnya 0,982, dimana beta pasar ini sudah mendekati nilai 1, yang berarti bias yang terjadi untuk individual sekuritas tidak terlalu serius. Next. Nah, tadi di sebelumnya tuh kan disinggung pengujian terhadap bias, yaitu dimana jika itu tidak terjadi bias itu rata-rata tertimbang sama dengan 1, dan jika terjadi bias itu rata-rata tertimbang tidak sama dengan 1, dan ini ada rumusnya. Next. Nah, di sini ada 3 metode dari koreksi terhadap bias, yaitu yang pertama metode Schultz and Williams pada tahun 1977, dan yang kedua ada metode Dimson dengan tahun 1979, dan metode yang ketiga ada Fowler and Rock tahun 1983. Next. Nah, ini yang pertama ada metode Schultz and Williams, di mana dengan rumus beta I sama dengan beta I pangkat min 1 plus beta I pangkat 0 plus beta I pangkat plus 1 per 1 plus 2 kali rho 1, yang dinotasikan beta I yaitu beta koreksian sekuritas ke I. Nah, beta I pangkat min 1 itu beta yang dihitung berdasarkan persamaan regresi. RIT sama dengan alfa I plus beta I pangkat min 1 RM min 1, yaitu untuk RI periode ke T dengan RM periode leg T1. Dan beta I pangkat 0 itu beta yang dihitung berdasarkan persamaan regresi RIT sama dengan alfa I plus beta I pangkat 0 RMT, yaitu untuk RI periode ke T dan RM yang periode ke T. Lalu ada beta I pangkat plus 1, di mana beta yang dihitung berdasarkan persamaan regresi RIT sama dengan alfa I plus beta I pangkat plus 1 RM plus 1, yaitu untuk RI periode ke T dengan RM juga periode LED T plus 1. Nah, di sini ada rho 1 juga, di mana korelasi serial di antara RM dengan RM min 1 yang dapat diperoleh dari koefisien regresi RMT sama dengan alfa I plus rho 1 RM min 1. Next. Nah, rumus barusan itu hanya menggunakan lag atau waktu mundur dan lead atau waktu maju selama satu periode saja, yaitu periode T min 1 dan T plus 1. Nah, untuk dua buah periode lag and lead tuh, maka rumus yang pertama tadi itu menjadi beta I sama dengan beta I pangkat min 2 plus beta I pangkat min 1 plus beta I pangkat 0 plus beta I pangkat plus 1 plus beta I pangkat plus 2 per 1 plus 2 kali rho 1 pangkat 1 plus 2 kali rho pangkat 2. Nah, dimana kalau untuk 3 periode lag and lead itu rumus dari B tersebut ditambahkan dengan rumus beta I pangkat min 3 dan beta I pangkat plus 3. Lalu pernya juga ditambahkan 2 kali rho pangkat 3. Jadi secara umumnya itu rumus model Schultz and Williams itu melibatkan n periode lag and lead, yaitu beta I sama dengan beta I pangkat min n plus sampai dengan seterusnya hingga plus beta I pangkat min 1 plus beta I pangkat 0 plus beta I pangkat plus 1 plus sampai dengan seterusnya hingga plus beta I pangkat plus n per 1 plus 2 kali rho 1 plus sampai dengan seterusnya hingga plus 2 kali rho n.
Next. Nah, di sini ada metode yang kedua, yaitu metode Dimson. Yaitu di mana Dimson itu menyederhanakan cara dari school study dan Williams dengan cara menggunakan regresi berganda untuk n buah periode lag and lead. Nah, rumus beta correction menurut Dimson sendiri itu untuk sekuritas ke I, yaitu rumusnya itu sebagai berikut. RIT sama dengan alfa I plus beta I pangkat min N kali RMT min N plus sampai seterusnya hingga plus beta I pangkat 0 RMT plus sampai seterusnya hingga plus beta I pangkat plus N RMT plus N plus epsilon IT. Nah, di mana dinotasikan RIT itu return sekuritas ke I periode ke T, RMT min N itu return indeks pasar periode lag TN, RMT plus N itu return indeks pasar periode lag T plus N. Nah, di mana Dimson juga terdapat metode penjumlahan koefisien, yaitu rumusnya beta I sama dengan beta I pangkat min N plus hingga seterusnya hingga plus beta I pangkat 0 plus sampai dengan seterusnya hingga plus beta I pangkat plus N. Next. Nah, di sini ada contoh ya untuk tabel berisi ada koefisien regresi, yaitu ada beta I pangkat min 2, beta I pangkat min 1, maaf ya itu. Terus beta I pangkat 0, beta I pangkat plus 1, beta I pangkat plus 2. Nah, di mana situ juga terdapat ada saham A, saham B, saham C dan saham D. Nah, lalu kita ke rumus. Di situ ada beta A di mana itu ada 0,160 plus 0,686 min 0,309 plus 0,369 min 0,434. Jumlahnya itu hasilnya 0,473. Lalu beta B itu ada 0,128 min 0,101 plus 0,260 plus 0,074 plus 0,030, yaitu yang hasilnya 0,391. Nah, di sini juga ada beta C, yaitu min 0,082 min 0,394 plus 1 min 627 min 0,483 plus 0,610, yaitu hasilnya 1,278. Nah, di sini juga yang terakhir beta D yaitu 0,153 min 0,184 plus 2,259 plus 0,305 min 0,850, yaitu min 0,850. Next. Nah, di sini juga metode ketiga yaitu Fowler and Rock, di mana Fowler and Rock ini berargumentasi bahwa metode Dimson yang hanya menjumlahkan koefisien regresi itu berganda tanpa memberi bobot akan tetap memberikan beta yang bias. Nah, dari metode ketiga ini di mana nantinya tuh ada 3 periode lag and lead, ya, ada yang 1 periode, ada yang 2 periode, dan ada yang 3 periode. Nah, di sini disinggung untuk yang 1 periode dulu ya. Untuk 1 periode lag and lead itu koreksi beta dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Ada 4 tahapan ya teman-teman. Yang pertama, ada operasikan persamaan regresi berganda seperti yang dilakukan di metode Dimson, yaitu rumusnya RIT plus alfa I plus beta I pangkat min 1 kali RM min 1 plus beta I pangkat 0 RMT plus beta I pangkat plus 1 RMT plus 1 kali epsilon IT. Yang kedua, ada operasikan persamaan regresi untuk mendapatkan korelasi serial return index pasar dengan return index pasar periode sebelumnya sebagai berikut. Yaitu ada rumus RMT sama dengan alfa I plus rho pangkat 1 RMT
pangkat min 1 plus epsilon pangkat 1. Nah, yang ketiga ada hitung bobot yang digunakan sebesar W1 sama dengan 1 plus rho 1 per 1 plus 2 kali rho 1. Yang keempat itu ada hitung beta koreksian sekuritas ke I yang merupakan penjumlahan koefisien regresi berganda dan dengan bobot, yaitu beta I sama dengan W1 kali beta I pangkat min 1 plus beta I pangkat 0 plus W1 plus beta I pangkat plus 1. Next. Nah, di sini untuk yang dua periode like and lead-nya itu rumusnya beda lagi. Ada RIT sama dengan alfa I plus beta I pangkat min 3 RM min 3 plus beta I pangkat min 2 RM min 2 plus beta I pangkat min 1 RM min 1 plus beta I pangkat 0 RMT plus beta I pangkat plus 1 RMT plus 1 plus beta I pangkat plus 2 RMT plus 2 plus epsilon IT. Nah, di mana RMT yang di atas tadi itu rumusnya cari sendiri, yaitu rumus RMT tersendiri ada alfa I plus rho 1 RMT min 1 plus rho 2 RMT min 2 plus epsilon IT. Nah, di sini juga ada rumus W1, W2, W3 ya teman-teman. Yang pertama ada W1 yaitu rumusnya 1 plus 2 kali rho 1 plus 2 rho 2 per 1 plus 2 kali rho 1 plus 2 kali rho 2. Yang W2 ada 1 plus 2 kali rho 1 plus rho 2 per 1 plus 2 kali rho 1 plus 2 kali rho 2. Nah, yang ketiga itu ada 1 plus 2 kali rho 1 plus rho 2 per 1 plus rho 1 plus 2 kali rho 1 plus 2 kali rho 2. Nah, di sini juga ada beta I di mana W1 dikali beta I pangkat min 3 plus W1 kali beta I pangkat min 2 plus W1 kali beta I pangkat min 1 dikali beta I pangkat 0 plus W1 plus beta I pangkat plus 1 plus W2 kali beta I pangkat plus 2 plus W3 kali beta I pangkat plus 3. Next. Nah, di sini juga ada yang 3 periode like and lead itu juga rumusnya tambah lagi ya. Untuk RIT sendiri ada alfa I plus beta I pangkat min 3 RM min 3 plus beta I pangkat min 2 RM min 2 plus beta I pangkat min 1 RM min 1 plus beta I pangkat 0 RMT plus beta I pangkat plus 1 RM plus RMT plus 1 plus beta I pangkat plus 2 plus RMT plus 2 terus plus beta I pangkat plus 3 plus RMT plus 3 plus epsilon IT. Nah, di sini juga W1 yaitu 1 plus 2 kali rho 1 plus 2 kali rho 2 pangkat 2 plus rho 3 per 1 plus 2 kali rho 1 plus 2 kali rho pangkat 2 plus rho 3. Nah, W2 nya itu 1 plus 2 kali rho 1 plus rho pangkat 2 plus rho 3 per 1 plus 2 kali rho 1 plus 2 kali rho pangkat 2 plus 2 kali rho 3. Nah, W3 1 plus 2 kali rho 1 plus rho pangkat 2 plus rho 3 per 1 plus 2 kali rho 1 plus 2 rho pangkat 2 plus rho kali rho 3 plus 2 kali rho 3. Nah, di sini juga ada beta I yaitu W1 kali beta I pangkat min 3 plus W1 kali beta I pangkat min 2 plus W1
kali beta I pangkat min 1 kali beta I pangkat 0 plus W1 plus beta I pangkat plus 1 plus W2 kali beta I pangkat plus 2 plus W3 kali beta I pangkat plus 3. Lalu untuk kesimpulannya yaitu DI itu merupakan pasar modal yang sedang berkembang yang perdagangan itu masih tipis. Nah, maka dari itu, jika ada penelitian terkait bursa efek Indonesia tersebut, maka beta sekuritas itu akan bias, yang mana itu dibutuhkan dikoreksi. Nah, yang paling baik itu dengan menggunakan metode Fowler and Rock. Nah, karena data return yang berdistribusi tidak normal itu memperbesar bias yang terjadi di beta. Maka dari itu butuh dikoreksi dengan menambahkan periode lag and lead tersebut. Nah, tidak untuk metode Scalia and William yang hanya memiliki satu lag and lead, sehingga tidak terlalu akurat apabila datanya itu berdistribusi tidak normal. Nah, sedangkan jika untuk berdistribusi normal itu Scalia and William and metode Denson itu dapat digunakan untuk mengoreksi adanya bias di pasar modal tersebut. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.